Tokoh yang akan kita bahas kali ini tentu kalian pernah mendengar namanya dan melihat potret sosoknya. Beliaulah Muhammad Hatta atau lebih dikenal sebagai Bung Hatta. Beliau adalah tandem yang saling melengkapi Insinyur Soekarno dalam perjuangan dan sebagai duit tunggal proklamator Republik Indonesia. Subscribe channel YouTube-nya Gus Ida dan saya juga subscribe ya. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta adalah seorang tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, pahlawan nasional dan ekonom Indonesia. Ia adalah wakil presiden Indonesia pertama. Bersama Insinyur Soekarno, ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Kabinet Hatta II, dan RIS. Pada 1956, ia mundur dari jabatan Wakil Presiden. Muhammad Hatta adalah putra dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan keturunan ulama Naksyabandiyah di Batu Hampar, Sumatera Barat, dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902. Dari latar belakang keluarga inilah tentu saja menuntun Hatta menjadi pribadi yang memiliki pengetahuan tentang agama dan di bidang ekonomi dengan sangat baik. Pendidikannya dimulai di sekolah swasta dan sekolah rakyat di Bukit Tinggi. Setelah 3 tahun, ia pindah ke sekolah khusus orang berkulit putih yaitu Europe's Leisure School atau ILS di Bukit Tinggi. Ia lalu melanjutkan pendidikan di Mulo Padang dan lulus tahun 1919. Hatta melanjutkan studinya ke HBS di Batavia dan berhasil menyelesaikan studinya dengan sangat baik. Hatta telah aktif berorganisasi sejak menempuh pendidikan di Sumatera dan Batavia. Bahkan, Hatta menjabat sebagai bendahara Jong Sumatera Bon cabang Padang pada usia 15 tahun. Pada tahun 1921, Hatta melanjutkan pendidikannya ke Rotterdam, Belanda. Ia belajar ilmu perdagangan di Rotterdam School of Commerce, yang kemudian namanya berubah menjadi Erasmus University. Ia tinggal di sana selama 11 tahun. Selama di Belanda, Hatta bersama juga Syahrir aktif dalam sebuah organisasi bernama Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Hatta juga mengelola sebuah majalah yang diberi nama Hindia Putra. Saat Hatta memimpin Perhimpunan Indonesia pada tahun 1926, perkembangan pergerakan pemuda di Indonesia banyak mendapat perhatian. Hatta mengikuti sidang liga menentang imperialisme dan kolonialisme pada tahun 1927 di Frankfurt, Jerman. Di sana, ia bertemu lalu berkawan dengan Jawaharlal Nehru, seorang nasionalis dari India. Pada September 1927, Hatta bersama beberapa tokoh pergerakan ditangkap dengan dalih terlibat dengan pemberontakan di Hindia Belanda dan menghasut penentangan kepada kerajaan Belanda. Hatta sendiri dihukum 3 tahun penjara. Mereka semua dipenjara di Rotterdam. Sebagian anggota PNI yang menolak keputusan pembubaran PNI oleh Mr. Sartono kemudian mendirikan partai lain yang diberi nama Pendidikan Nasional Indonesia yang dikenal sebagai PNI Baru. Dan Hatta akan ditetapkan sebagai pemimpin PNI baru sekembalinya di Indonesia. Hal ini mendorong Hatta dan Syahrir yang saat itu di Belanda untuk mengambil langkah konkret untuk mempersiapkan kepemimpinan. Hatta sendiri memilih menyelesaikan studinya terlebih dahulu. Oleh karenanya Syahrir terpaksa pulang untuk memimpin PNI baru ini. Diharapkan ketika Hatta kembali pada 1932, bergantian Syahrir dapat melanjutkan studinya. Setelah Hatta kembali dari Belanda, ia langsung menjadi pimpinan PNI baru. Keduanya berkolaborasi dalam pergerakan. Namun Syahrir tidak bisa ke Belanda lagi karena keduanya keburu ditangkap oleh Belanda pada 25 Februari 1934. Hatta dan Syahrir dibuang ke Digul dan selanjutnya ke Banda Neira. Baik di Digul maupun Banda Neira, Hatta banyak menulis di koran-koran Jakarta dan juga majalah-majalah di Medan. Artikelnya tidak terlalu politis, namun bersifat lebih menganalisis dan mendidik pembaca. Ia juga banyak membahas pertarungan kekuasaan di Pasifik. Di masa pembuangan ini, perhatian Hatta terhadap pendidikan tidak pudar sedikit pun. Ia mengajar anak-anak di Digul dan Banda Neira.
Ada juga kenalan-kenalannya yang mengirimkan anaknya ataupun pemuda untuk belajar kepada Hatta selama di pembuangan dan di pengasingan. Hatta dan Syahrir akhirnya dipindahkan ke Sukabumi pada Februari 1942. Pemindahan ini karena pemerintah Belanda khawatir keduanya akan bekerja sama dengan Jepang yang mulai menginvasi beberapa daerah di Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Ia ditawari Mayor Jenderal Harada untuk bekerja sama. Jepang berharap agar Hatta memberikan nasihat yang menguntungkan mereka. Tapi Hatta memanfaatkan itu untuk membela kepentingan rakyat. Berbeda dengan Hatta, Syahrir menolak bekerja sama dengan Jepang. Selama pendudukan Jepang, Hatta bersama Bung Karno aktif dalam badan-badan dan lembaga-lembaga yang dibentuk Jepang. Ia menjadi penengah hubungan antara Bung Karno yang memilih jalan perjuangan kooperatif dengan Jepang dengan Syahrir yang anti dengan Jepang dan fasismenya. Mendekati proklamasi pada 22 Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9. Hatta termasuk di dalamnya. Dengan diketuai Bung Karno, mereka bertugas mengolah usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Pada 9 Agustus 1945, Bung Hatta bersama Bung Karno dan Dr. Rajiman Wadya Diningrat diundang ke Dalat, Vietnam untuk dilantik sebagai ketua dan wakil ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sebagai kelanjutan dari BPUPKI. Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Panglima Asia Tenggara Marsikal Terauchi. Puncaknya, pada 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Bung Karno dan Bung Hatta diculik, kemudian dibawa ke rumah seorang pimpinan PETA, Jiao Qisiong, di sebuah kota kecil Rengas Dengklok, Jawa Barat. Para tokoh pemuda mendesak mereka berdua agar segera memproklamasikan kemerdekaan, menyusul informasi menyerahnya Jepang kepada sekutu, yang berarti telah terjadi kevakuman kekuasaan. Namun, Dwi Tunggal tetap menunggu kejelasan resmi mengenai penyerahan Jepang. Mereka kemudian menemui Kepala Pemerintahan Umum Meijian Nishimura untuk mengkonsultasikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepahaman dan buntu. Setelah itu, mereka mengadakan rapat untuk persiapan dan perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira Jepang yang bersimpati dan mendukung perjuangan Indonesia. Keesokannya, 17 Agustus 1945, Hatta mendampingi Soekarno secara resmi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sang saka merah putih pun dikibarkan. Udara penuh haru dan gembira menyesaki dada seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan yang telah dijajaki adalah sebuah pintu gerbang baru bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Keesokan harinya, pada 18 Agustus 1945, Bung Hatta resmi ditunjuk sebagai Wakil Presiden RI yang pertama, mendampingi Presiden Soekarno. Sebagai negara yang baru berdiri, pemerintahan Soekarno-Hatta diterpa berbagai macam ujian, dari Belanda yang ingin lagi berkuasa, hingga pemberontakan-pemberontakan dari kalangan anak bangsa yang berbeda pandangan dalam bernegara, hingga yang kecewa terhadap hasil perundingan-perundingan pemerintah dengan pihak Belanda. Akhir September 1945, Belanda mulai memasuki Jakarta. Ketika keadaan semakin tak kondusif, pada Januari 1946, atas saran Sultan Hamengkubuwono ke-9, pemerintahan dipindahkan sementara ke Yogyakarta, dan seluruh operasional akan ditanggung Keraton Jogja dengan dibantu oleh Kadipaten Pakualaman. Pada saat terjadinya agresi militer Belanda ke-1 pada 21 Juli 1947, Hatta dapat meloloskan diri dari kepungan Belanda, yang pada saat itu dia masih berada di Pematang Siantar. Pada agresi militer Belanda kedua di Yogyakarta pada 19 Desember 1948, Bung Hatta, Bung Karno, dan para pemimpin bangsa diangkut oleh tentara Belanda. Soekarno-Hatta diasingkan ke Bangka. Haji Agus Salim dan Insinyur Soekarno. Sebelum ditangkap, pemerintah RI masih sempat menginstruksikan berdirinya Pemerintahan Darurat RI atau PDRI di Sumatera
yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Selain itu, prajurit tentara di bawah Jenderal Besar Sudirman terus melakukan perlawanan dengan bergerilya untuk menunjukkan bahwa Republik masih ada. Seluruh perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia memaksa Belanda pada meja perundingan. Maka dilaksanakanlah perjanjian Rumroyen yang menghasilkan keputusan bahwa para pemimpin bangsa yang diasingkan dikembalikan ke Yogyakarta dan diadakan konferensi meja bundar atau KMB. Setelah dikembalikan dari pengasingan, Bung Hatta kemudian ditunjuk sebagai Ketua Delegasi Indonesia di KMB yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Setelah berunding selama 3 bulan, pada 27 Desember 1949, kedaulatan RI diakui Belanda. Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat dengan Bung Hatta sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri RIS dan Bung Karno menjadi Presiden RIS. Namun pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan Bung Karno sebagai presiden dan Bung Hatta sebagai wakilnya.